implementasikan yang gambar kita ini yang indah ini. Mana tadi gambarnya? Karena dua tadi, oke. Nah, gini ya. Nah, jadi kita masuk ke pembelajaran kita. Pertama-tama kita buat database-nya. Nah, ini kita balik sini ya, mungkin bisa ya. Nah, kita drop. Nah, ini bandicam dan posisi ready rekam, oke. Nah, jadi pertama-tama kita otomatis membuat database name-nya dulu ya. Ini contohnya kita buat pembelajaran 1 ya. Nah, kita create, terus kasih nama ini, terus kita buat tabelnya di sini, tabel mahasiswa. Oke. Ini kita hitung tabelnya, Pak. Kolomnya ada berapa banyak? 1 2 3 6 9 10. Baris 10. Nah, kita go. Oke. Nah, di sini kita buat nama. Nah, terus ada tanggal lahir. Terus kita buat di sini alamat. Terus kita buat di sini tempat tanggal lahir, TMP ya. Oke. Terus di sini ada agama. Terus di sini ada email, terus ada password, terus ada HP, no HP, terus ada jengkel, terus ada name tadi yang terakhir, name. Oke. Selanjutnya kita akan setting value-nya. Setting value ini sebagai varchar. Ini example kita buat 100. Ini tanggal kita jadi date, alamat kita jadi tekan teks, tempat tanggal lahir kita jadikan varchar. Oke. Agama kita enum. Nah, terus kita isi setnya misalnya Islam. Terus kita isi Buddha, Kristen, Konghucu ya, Konghucu. Oke. Nah, emailnya kita isi 100, dia sebagai varchar. Passwordnya kita isi varchar juga 100. Nomor HP juga varchar karena depannya ada 0. Jengkel dia enum kita set value nya ini karena kita punya 2, butuh 2. Ini kita buat aja laki-laki. Satu lagi perempuan. Nah, terus nim ini varchar sama dengan ini varchar ya, sama dengan 100. Oke. Nah, ini kita tanggal lahir, kok tanggal lahir ini ya, date. Alamat teks, oke, tempat tanggal lahir, oke, ini udah. Terus kita save. Oke, ini dia kita punya tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel. Selanjutnya kita akan buat tabel orang tua ya. Jadi kita akan menghubungkan antara mahasiswa dengan orang tua ya. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Kita akan menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel orang tua. Caranya kita akan membuat tabel orang tua. Nah, kita tinggal klik new di sini, tinggal kasih namanya orang tua. Dan penulisan ini nggak boleh pakai spasi ya, adik-adik. Kalau pakai spasi nanti nggak akan masuk deh. Nah, terus di situ ada ID ortu. Oke. Nah, ini kita nanti aja dulu nih ya.
Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 10 kita butuh. Go. Nah, di ortu tanggal lahir, ada alamat, terus ada tempat lahir, terus ada agama, terus ada email, terus ada password, terus ada no HP, terus ada jengkel, oke. Terus ada ID ortu udah, NIM nggak usah. Nah, ini tinggal kita tinggal kita atur value-nya. Nah, ini teks, ini date, ini alamat teks, ini tempat pacar aja, agama. Nah, ini enum. Nah, karena kita udah isi yang tadi, maka tinggal tanggal lahir ya, enum. Ini seharusnya kita buat varchar dulu supaya nanti dia langsung ada optionnya seperti ini. Nah, terus kita ganti dia sebagai enum. Nah, gitu triknya supaya cepat. Ini email, ini kita kasih varchar. Ini password kita varchar. Nomor HP kita varchar juga. Jengkel kita kayak tadi juga tekniknya supaya langsung keluar value-nya. Nah, terus kita ganti ke enum. Nah, oke, nah sampai sini kita atur length-nya, digitnya nih 100. Ini biarkan, teks nggak pakai limit. Ini kita kasih 100. Ini varchar email 100. Ini juga 100. Ini juga 100. Oke, ini sudah, berarti kita save. Nah, kita simak azan dulu ya, bentar ya, azan ya. Nah, jadi kita lanjut. Mana tadi? Nah, ini kita udah punya ID ortu dengan mahasiswa ya. Nah, jadi kita akan satukan ini dengan cara nanti ini kan, kalau misalnya gini kan NIM ya, berarti kita harus tambahkan primary key-nya kan gitu ya. Primary key-nya diatur kepada NIM ya. Nah, kita tinggal ginikan aja, kita jadi primary. Terus selanjutnya kita akan buat si ID ortu kepada primary key-nya. Nah, ini jadi udah ada primary key. Nah, jadi supaya nanti di tabel orang tua, tabel siswa ini bisa nyambung ke orang tua, caranya kita tinggal menambahkan kode orang tua gitu ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan KDE ortu ya. Nah, ini kita pakai varchar ini 30 100 tadi ya, 100. Oke, terus kita save. Oke, udah save ya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahkan di sini namanya yoga ya, yoga. Oke, tanggal lahir itu dia misalnya ini ya, tahun 2000. Nah, terus alamat Medan kita buat, tempat tanggal lahir di sini Medan juga, agama dia Islam ya, email dia yoga@gmail.com, terus passwordnya itu 1. Nah, ini kita MD kan 5. Oke, jengkel jenis kelamin, nomor HP-nya. Oke, jenis kelaminnya laki-laki. NIM-nya sebagai primary key kita lihat di situ 2009
010068 kelebihannya. Nah, kode orang tuanya nanti kita isi ya. Ini. Nah, ini udah ada yoga ya. Udah ada kita punya data yoga. Nah, selanjutnya kita akan isi data ortunya yoga ya. Kita gunakan insert. Ini kita buat ID ortunya nomor 1 misalnya. Ini tanggal lahir orang tuanya misalnya tanggal ini tahun 1960 ya. Oke. Nah, ini alamatnya kita misalnya Medan juga, tempat tanggal lahirnya misalnya Jakarta, agamanya Islam ya. Ini emailnya burhan@gmail.com. Oh, di sini nggak ada namanya ya, nama orang tuanya ya. Nanti kita buat passwordnya misalnya 1 ya, nomor HP-nya. Nah, ini terus jenis kelaminnya laki-laki. Nah, jadi ini udah ada. Nah, jadi supaya dia membuat si yoga ini adalah anaknya tadi ya, tunggu loh. Tadi nama orang tuanya belum kita buat ya. Sini nama orang tuanya kita tambahkan lagi. Nah, ini namanya. Nama. Status. Oke. Nah, di sini udah ada namanya, kita misalnya buat namanya Burhan. Nah, jadi supaya dia bisa, teman-teman, supaya dia bisa connect ini ke Burhan ya, orang tuanya ke Burhan, orang tuanya ke yoga adalah Burhan. Nah, kita masuk ke tabel mahasiswa dan kita akan set dia menjadi 1 ya. Nah, gini. Nah, jadi kalau secara logikal, nah si yoga ini adalah orang tuanya si Burhan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ngecek tabelnya gimana Pak cara ngecek tabel secara query? Nah, biasanya itu menggunakan namanya join table ya. Nah, SQL. Nah, kalau di join table itu ada 3 dia. Ada banyak ya. Tapi yang umumnya 3 deh. Nah, ini dia. Jadi ada inner join. Nah, ini join ini dia berada di tengah-tengah ya. Kalau left ini dia ngecek kondisi yang ada di tabel pertama. Nah, dan mencocokkan ke tabel yang kedua. Kalau yang right ini dia berarti ngecek tabel yang kedua dan mencocokkan dengan tabel yang kedua gitu. Kalau full outer dia ngecek seluruh tabel ya. Putus ya. Dia ngecek seluruh tabel apakah tabel 1 dan tabel 2 itu sama gitu ya. Nah, biasanya kita tuh ngecek di inner join gitu. Kita menggunakan inner join ya. Nah, itu dia. Ini kita cek ya. Nah, ini contohnya select from order left join ya. Ini left, menggunakan left. Kita next lagi. Ada nggak untuk menggunakan inner? Nah, ini ya inner ya. Nah, jadi nanti kita sesuatu akan pelajarin supaya kita nggak pusing gitu. Apa sih ini ya? Gitu. Nah, jadi kita gunakan ini dulu. Nah, ini. Nah, jadi gimana cara gunakannya? Nah, kalau select, kita untuk seleksi semuanya aja. Nah, terus kita pakai from tabel misalnya mahasiswa, oke. Inner joinnya kepada tabel orto. Nah, jadi berarti kita akan menggabungkan tabel orang tua ya. Nah, di mana tabel mahasiswa? Oke. Nah, apa yang mempunyai hubungan antar keduanya? Yaitu adalah kode orto ya. Nah, berarti di sini adalah tabel orang tua. Nah,
Di sini adalah kode orto. Gitu ya. Nah, kita cek. Oh, salah. Kenapa salah? Karena dia salah. Oh, kita cek ya. Septum mahasiswa, inner join orang tua, inner join tuh orang tua. Oke, orang tua. Mahasiswa kode orto, orang tua kode orto. Berarti salahnya di kode orto. Kode orto orang tua, apakah kode orto juga? Dan ID orto. Nah, berarti orang tua ID orto. Nah, ini beda nih. Ini seharusnya sama, nggak masalah sih. Nah, kita cek. Nah, ini masuk dia, karena dia sama deh kita. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat di data ya, adik-adik, ini semua udah masuk ya. Jadi kalau misalnya kita tambah lagi mahasiswa ya. Nah, kita tambah lagi mahasiswa. Misalnya kita taruh di sini. Nah, jadi kalau kita tambah lagi mahasiswa, kita taruh di sini namanya Hasan. Nah, kita taruh datanya lagi, tanggal lahirnya tanggal 10 tahun 2000. Oke, alamat Medan, tempat tanggal lahir misalnya Dumai. Nah, terus agamanya Islam, terus emailnya isan@gmail.com. terus passwordnya kita buat MD5, misalnya iya, nomor HP 0822. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, terus NIM-nya adalah si Isan yang ini ya. Hasan ya. Nah, ada 10/5 19/5 19/5. Oke, terus 19/5 berapa ya tadi? 19/05 107 170 terus 153 153. Oke, ini kita simpan. Nah, terus nanti kita cek mana dia tadi query-nya, tentunya. Nah, jadi kalau kita cek lagi datanya, nah si Isan itu nggak masuk dia karena tidak punya relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel ortu dia. Padahal kita udah masukkan tadi kan data si Isan ya. Nah, kita udah masukkan data si Isan gitu, si Hasan. Cuman dia nggak masuk karena dia nggak punya relasi gitu. Itulah dia yang saya maksud. Nah, kenapa dia punya relasi gitu ya? Punya relasi untuk baca data gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi
antara mahasiswa ini bisa baca data orang tuanya. Nah, si Hasan si Yoga bisa tahu nama orang tuanya siapa gitu ya. Nah, gitu ya. Pak, ini kan secara SQL ya. Nah, ini secara query ya. Gimana sih supaya nampak dia sebagai program? Oke. Ini karena kita video call ya. Kita rekam. Nah, jadi ini bonusnya, saya kasih bonus. Sebenarnya ini pemrograman web, cuman saya akan kasih bonus. Nah, jadi kalau untuk membuatnya seperti itu, kita bisa gunakan pembelajaran 1 sebagai medianya ya. Nah, kita set dulu di sini ya. Kita sini pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Oke, di sini. Pak, ini sih, Pak. Yup, apa itu? Screen-nya diaktifin lah, Pak. Oh, Kelihatan, Pak. Ya, boleh. Nah, Makasih, Pak. nanti dikasih tahu ya kalau ada yang kurang ya. Sekarang saya nggak tahu di sini ya. Seakan-akan udah berjalan normal padahal tidak ya kan. Nah, tapi jangan khawatir, tadi kita rekam gitu, tapi jangan khawatir nanti ada rekamannya. 2 video kita belum uploadnya. Nih, misalnya kita buat ini adalah pembelajaran 6 ya, 6.txt. Oke. Nah, ini udah ada yang upload belum ya? Kosong ya? Mungkin ya. Yang saya butuhkan adalah ini aja. Oke. Oke, terus kita letak di sini aja di indeks karena masih sepi. Oke. Terus saya pas dulu. Terus ini kita stop dulu ya. Bandi. Nah, ini kita udah punya nih ya. Selanjutnya, nah kita akan buat relasi supaya dia akan dapatkan data-data dulu. Nanti kita akan looping ya. Berarti di sini kita pakai while. Oke, ini kita pakai while. Nah, ya. Nah, jadi dia menggunakan ini. Dia FO-nya di sini. Nah, kalau fake object ini biasanya berarti objeknya ya. Berarti gini. Yes. Object gini sama dengan objeknya ya. Misalnya di situ adalah mahasiswa ya. NIM. Oke, gini.
Terus coba nanti kita echo apakah dia muncul. Oke. Ini from, ini pembelajaran 1, from mahasiswa, where-nya kita disablekan. Nah, ini dia pakai link supaya bisa connect. Nah, ini berarti dia pakai row 43. Nah, ini baru dia akan mengelup dan memunculkan name ya. Kita coba nanti pembelajaran 1. Kita ke localhost, kita enter. Nah, ini pembelajaran 1. Nah, ini katanya gitu ya, salah menggunakan ini ya, parameter ya. Kita cek objek ya. Oke, penggunaan cek objek itu gimana ya? Oke, tanda kurang ya. Oke, ini berkurang gini. Coba cek objek. Nah, ini katanya ada yang bermasalah, select from mahasiswa Korewan, link. Oke, query 1. Oke, select from pembelajaran 1, DB nya biasanya seperti itu. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1 mahasiswa, select from tabel mahasiswa. Oke, ini query 1. Terus kita pakaikan link di atas. Terus row 43 adalah hasil ini. Dan objek sama dengan echo sama dengan objek. Oh ya, ini harus kita kasih variabel. Nah, ini. Oke, coba lagi. Nah, jangan menyerah. Kayak lagunya si The Massive ya. Nah, ini datanya udah muncul. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini dia, nah kita buat seperti ini, terus objeknya kita cari lagi. Tadi kita buat nama ya. Di sini kita buat ini sama dengan B gitu ya. Sini kita buat B, di sini kita buat B ya. Otomatis. Nah, ini baru kita buat BR supaya rapi, nanti dia bisa spasi ke bawah. BR. Oke. Bracket line. Oke. Nah, ini kita punya data Hasan dan Yoga gitu ya. Nah, kita udah punya data Hasan dan Yoga. Jadi itu datanya doang ya, kita looping ya. Nah, jadi Pak, kayak mana supaya dapatkan data orang tuanya? Nah, supaya dapatkan data orang tua. Nah, ini teknik yang pertama yang saya kasih tahu. Nah, jadi kita akan cek kode orang tuanya gitu ya.
Nah, berarti orang tua. Nah, baru kita menggunakan where di sini. Where misalnya kode KD ID ortu ya. ID ortu. Oke, ID ortu sama dengan variabel SA gitu ya. SC gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan sama query-nya. Kita ganti. Kalau sama dia nanti bentrok. Nggak bisa jalan dia, bisa looping dia. Ini SD. Oke, begini kan? Nah, baru di sini nanti kita buat di variabel D misalnya. Ini objeknya kan karena dia ini, berarti ini kita ganti, kita copy ke bawah supaya dia bisa dapat objeknya. Ini baru kita taruh di sini. Terus ini kita hapus. Ini kita pakaikan gini. Terus ini kita kasihkan kita bedakan. Terus ini kita kasih. Nah, baru sini nama. Nah, ini bakal jadi nama ortu dia. KD. Nah, ini kita kasih dia variabelnya seperti ini. Nah, setelah itu ini kita ganti variabel jadi D. Nah, terus di sini kita kasih variabel untuk tadi ada kode ortu KDE ortu. Nah, kode ortu ya. Nah, ini sama dengan variabel. Ini variabel C gitu kan. Nah, kita simpan dan kita cek apakah berhasil. Ya, berhasil. Seperti ini. Nah, ini teknik pertama untuk menggabungkan dua tabel. Nah, teknik kedua menggunakan join. Nah, oke. Kalau kita menggunakan join seperti tadi, mana dia? Ini ya. Nah, kalau kita menggunakan join seperti ini bisa, tapi kekurangannya hanya yang memiliki hubungan saja yang bisa diambilnya gitu. Nah, contoh. Ini kita klik di sini. Dan link ini kita disablekan ya. Ini kita taruh di luar dari dunia. Nah, terus yang ini gimana? Ini kita tinggal samakan aja. Nah, ini jadi lebih ringkas kan? Terus kita tinggal refresh. Dan apa yang terjadi? Nah, hanya si Yoga aja yang mendapatkan data. Ya, si Burhan tadi gitu. Nih, Eko D nama. Nah, ini ada objek nama, dia nama. Namanya ada dua, Burhan dan Burhan. Gitu dia. Karena di sini namanya sama, jadi dia akan mengambil dua nama yang sama, gitu ya. Coba kita buat seperti ini. Nah, jadi dia karena namanya sama, bisa nggak ini ya, gini. Ini pakai koma. Ada yang mau nunggu? Kan gitu ya. Kita coba di sini nama dot
ubah nama dot mahasiswa as ya, kita pakaikan as. Ini kita coba ya, berarti untuk nama mahasiswanya sama dengan nama MHS dia dan B gitu ya. Kita coba gini, bisa nggak? Nah, percobaan kita. Saya nggak bisa, nggak perlu mencoba ini. Oh salah ya. As nama MHS. Oke, kalau begitu ini kita hapus karena dia pakai itu ya. Terus di sini, jadi kalau pakai S mungkin dia harus pakai semua ya. As nama MHS, nama ortu, orang tua, as nama SNMA ortu, nama ortu. Oke. Nah, berarti di sini adalah nama ortu. Di sini adalah nama MHS. Ini berarti kita disable aja dulu. Nah, kalau kayak gini gimana? Apakah bisa nyari dia? Nah, ini Burhan. Terus kalau kita cek ke nama siswa, nama, oh ada variabel SB dan SC. Nah, ini kita ganti ke SC dan dia ada SB. Nah, Yoga adalah anaknya Burhan gitu ya. Nah, gitu dia. Dua cara tersebut. Nah, jadi saya resum, saya jelaskan. Nah, ini ada tabel mahasiswa ya, dan di sini kolomnya kolom nama. Nah, kita akan ubah dia jadi nama MHS. Kita ubah tabelnya, tabel virtualnya menjadi nama MHS. Terus kita panggil tabel orang tua, nah sebagai nama ya. Kita ubah nama tabelnya menjadi nama ortu. Nah, terus dari tabel mahasiswa ke tabel orang tua ya, yang dimana penggabungan tersebut menggunakan kunci dari tabel mahasiswa dengan kode kolom, dengan kolom kode ortu, dan sama dengan ya, sama dengan atau sama di tabel ortu dengan kolom ID ortu yang punya hubungan gitu. Jadi sehingga dia memiliki relasi gitu ya. Nah, jadi dia memiliki kepemilikan gitu ya, kepemilikan gitu dia. Oke, sampai sini udah bisa paham kira-kira? Tes. Mana nih suaranya? Tes. Halo? Dari Halo Pak. dari sini bisa paham kira-kira? Nah, jadi ada dua cara deh ya, tadi dua tipe ya. Ini saya copy gini ya. Ini ya. Oke, ini gini. Ini query yang pertama. Ini kita copy. Ini copy ya, kita copy. Ini kita copy, kita lihat. Karena tadi kita ada discover.
Nah, ini kalau lewatan ya. Oke. Ini query pertama, ini query kedua. Cara pertama dan cara kedua gini ya. Nah, itu dia. Nah, jadi sampai sini bisa paham. Ayo. Bapak Renal mau nanya, Pak. Oke, Renal, apa itu Renal? Tipe data pas tadi itu apa, Pak? Tipe datanya aja, Pak. Karena kan kalau supaya tidak tahu orang itu tadi. Duh, itu MD5 ya. Iya, Itu MD5 itu biasanya tuh password. Itu biasanya kita pakai varchar aja gitu. Tipe datanya varchar karena semua nanti simbol bisa masuk. Gitu, Ren. Oh, oke, Pak. Jadi cara supaya tidak tahu orang passwordnya itu kita buat macam-macam tuh, Pak. Itu kan kayaknya kalau itu orang itu kayak nggak tahu itu kayak kode asal gitu. Ya, biasanya udah ada panelnya di sininya, Ren. Atau kita ini kan password ini kan maksudnya kan, Ren. Jadi kalau kita buat data baru, nah biasanya di sini email, misalnya ini ada password, ini metode enkripsinya pakai apa? Nah biasanya kalau kita pakai MD5 sih, MD5. Mana dia MD5 paling atasnya? Nah ini dia. Pakai ini Ren dia biasanya. Oke. Nah, bisa sih pakai SAS, terserah sih yang maunya pakai mana. Nah gitu dia. Ini teknik 2. Ada teknik 1. Ada lagi mau ditanya? Kira-kira di sini? Nah, jangan lupa isi absennya. Absennya 2 itu. 1 di praktek, 1 di teori. Jadi teorinya di sini adalah bagaimana caranya supaya, kan ini kan ada teori kita kan. Teorinya adalah, nah dia bisa connect dia ke tabel sebelahnya gitu kan. Nah, jadi teorinya gini, karena adanya NIM, adanya kesamaan data gitu. Pak, tadi tabel kita berbeda namanya. Iya, nggak apa-apa berbeda, yang penting dia datanya sama gitu. Nah, isi datanya sama gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau dia punya hubungan, dia akan menyatu. Nah, itulah dia. Nah, jadi ada cara dia cari satu persatu, ada cara menggunakan join gitu. Kalau carinya tekniknya kayak teknik yang pertama gitu, teknik yang pertama itu kita pakai teknik pencarian satu persatu. Itu kalau kita bisa bilang apanya lebih lambat ya, lebih berat gitu ya. Katanya, Pak, share screen-nya nggak ada Pak katanya. Oke, ini yang tadi ya. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, jadi dia bisa muncul datanya seperti ini. Seperti ini, mana dia? Nah, seperti ini. Kan? Teknik 2, ini teknik satunya yang paling atas. Nah, teknik 2 seperti ini. Nah, dia hanya dapat 1 perbedaannya. Kalau teknik 1 cari satu masing-masing, dibukanya semuanya gitu dianya. Nah, kira-kira ada lagi pertanyaan? Bapak Renal nanya soal absen kita itu, Pak. Nah, kenapa tuh Renal? Kan semua penyuruh buat Excel untuk absen kita. Nah, itu kita buat Excel itu dari awal pertemuan apa dari pas yang kemarin kita absen itu. Dari awal boleh. Iya, dari awal aja Ren. Mau tahu kan nanti apa ya? Mau tahu e-learning kita lagi bermasalah kan? Nah, jadi kita kasihan teman-teman yang udah bergabung kan. Nah, jadi Renal bisa checklistin yang mana-mana yang ini kan, yang udah apa. Takutnya dikhawatirkan nanti misalnya tiba-tiba hilang data pula di learning kita kan.
Oke, siap, Pak. Pak. Nah, ini ada lagi mau ditanya? Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa melanjut. Nanti ini saya sharing, saya uploadkan videonya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja di grup, nanti saya balas ya. Nah, jadi pembelajaran kita untuk tekniknya seperti ini tekniknya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Jadi minggu depan kita udah masuk kisi-kisi.